Halo semua, selamat datang di podcast episode kedua ini bersama aku Yesen. Apa kabar nih buat kalian semua yang lagi dengerin podcast ini? Semoga semua dalam keadaan bahagia dan sehat-sehat selalu ya. Pada episode kali ini aku akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas dalam podcast episode pertama. Di episode pertama kita sudah membahas seputar COVID-19. Mulai dari apa itu COVID-19, di mana pertama kali ditemukan COVID-19, siapa saja yang beresiko COVID-19, dan apa saja gejala orang yang terkena COVID-19. Buat kalian yang belum mendengarkan podcast episode pertama, jangan lupa untuk mendengarkan dulu ya. Nah, untuk episode kedua ini, saya akan membahas bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari paparan COVID-19. Dan juga cara pengobatan bila mana kalian sudah terpapar COVID-19. Buat kalian yang penasaran, simak terus ya penjelasan aku di episode berikut ini. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kalian terinfeksi virus ini, yaitu dengan cara yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan keluar rumah dulu kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja dan juga mengikuti ibadah. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah kalian beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terkena virus corona, atau orang yang sedang demam, batuk, ataupun pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai orang ODP atau orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus COVID ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu, segera buang tisu tersebut ke tempat sampah. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya.
Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari aku mengenai bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari paparan COVID-19 dan juga cara pengobatan bila mana kalian sudah terpapar COVID-19. Nantikan episode podcast ketiga aku ya, yang pastinya tak kalah lebih seru karena di sana aku akan menjelaskan lebih lanjut seputar vaksinasi COVID-19, meliputi apa itu vaksinasi, apa perlu melakukan vaksinasi, mengapa vaksinasi itu penting, apa saja kriteria orang yang akan menerima vaksin, hal apa saja yang harus dilakukan jika sebelum dan sesudah menerima vaksin. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah mendengarkannya. Jika kalian suka dengan video podcast ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar orang lain juga dapat mendengarkannya. Dan jangan lupa, ingat selalu pesan ibu. Sampai jumpa.